Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya kali ini yang akan membahas tentang algoritma pengurutan menjelajahi dunia sorting. Apa sih algoritma pengurutan itu? Yuk kita simak bareng-bareng. Apa itu pengurutan? Pengurutan adalah proses mengatur data secara berurutan berdasarkan kriteria tertentu. Ini adalah konsep fundamental dalam ilmu komputer dan pemrograman. Digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pencarian data, analisis data, dan pemrosesan data. Bayangkan Anda memiliki daftar belanja yang tidak teratur. Anda perlu mengurutkannya berdasarkan kategorinya atau abjad agar lebih mudah untuk diakses. Ini adalah contoh sederhana bagaimana pengurutan membantu dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh di bawah ini. Misalnya, data yang belum terurut adalah bilangan 5, 2, 9, 1, dan 7. Dan jika sudah diurutkan dari data yang terkecil hingga terbesar menjadi 1, 2, 5, 7, dan 9. Itu adalah contoh sederhana dalam pengurutan dasar algoritma. Selanjutnya yang pertama ada bubble sort. Bubble sort adalah algoritma pengurutan yang sederhana, tetapi biasanya tidak efisien untuk data yang besar. Prinsip kerjanya adalah membandingkan dan menukar elemen yang bersebelahan secara berulang. Berikut adalah contoh data. Contoh data awal, di mana bilangan tersebut yang acak ada angka 8, 3, 9, 4, 1, dan 6. Jika diurutkan dari iterasi pertama hingga iterasi ke-9, yang akan menghasilkan bilangan itu terurut dari terkecil hingga terbesar menjadi bilangan 1, 3, 4, 6, 8, dan 9. Nah, di samping sebelah kanan ada contoh kode Python-nya. Kelemahan dari bubble sort sendiri, kompleksibilitas waktunya yang buruk. Dan yang kedua, algoritma ini seringkali digunakan untuk pendidikan yang dimana kasus-kasus dalam jumlah data sangat kecil. Yang kedua ada insertion sort. Insertion sort adalah algoritma yang lebih efisien daripada bubble sort. Untuk data yang hampir terurut, prinsip kerjanya adalah dengan menyisipkan elemen ke posisi yang tepat dalam subkoleksi yang sudah terurut. Berikut adalah contoh data. Data di awalnya adalah bilangan 5, 2, 9, 1, dan 7. Dari iterasi pertama hingga iterasi ketiga, menghasilkan data yang terurut dari terkecil hingga terbesar, mulai dari angka 1, 2, 5, 7, dan 9. Kelebihan dari insertion sort sendiri, yang pertama algoritma ini efektif untuk data yang sudah dalam keadaan hampir terurut atau memiliki jumlah elemen yang sedikit. Dan kekurangannya adalah tidak efisien untuk jumlah data dalam jumlah elemen yang besar. Nah, contoh di kanan adalah contoh kode Python-nya. Yang ketiga ada selection sort, memilih elemen terkecil dan menukarnya. Selection sort adalah algoritma yang sederhana, mudah dipahami, tetapi tidak efisien untuk data yang besar. Prinsip kerjanya adalah dengan memilih elemen yang terkecil dan menukarnya dengan elemen pertama yang belum terurut. Contoh datanya ada di bawah ini. Data awal adalah bilangan 12, 11, 24, 22, 27, dan 16. Dari iterasi pertama hingga iterasi ketiga, akan menghasilkan data terurut dari terkecil hingga terbesar dari angka 11, 12, 16, 22, 24, dan 27. Nah, kelebihan dari selection sort ini, yang pertama algoritma ini sederhana dan mudah dipahami. Namun, kelemahannya kompleksibilitas waktunya yang buruk, sama seperti bubble sort yang tadi di awal. Yang kedua, konsepnya masih bermanfaat untuk memahami dasar-dasar pengurutan dan dalam konteks pembelajaran. Jadi, untuk memahami pengurutan yang besar, ini tidak dianjurkan dan tidak disarankan untuk menggunakan selection sort. Nah, contoh di samping adalah kode Python-nya. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang penerapan algoritma. Algoritma pengurutan digunakan dalam berbagai bidang, seperti data science, pemrograman web, dan pengembangan aplikasi. Contoh aplikasi yang digunakan, yang pertama data science untuk mengurutkan data pelanggan berdasarkan pembelian untuk analisis perilaku. Itu akan digunakan untuk kasir dalam jual beli sebuah toko. Yang kedua ada pemrograman web untuk mengurutkan hasil pencarian berdasarkan relevansi. Ini seperti Google pada pencarian Chrome. Yang ketiga ada pengembangan aplikasi untuk mengurutkan daftar kontak sesuai abjad. Ini seperti yang ada di kontak smartphone kalian. Nah, untuk kesimpulan yang didapatkan, algoritma pengurutan sangat penting untuk efisiensi data, analisis data. Pilihlah algoritma yang tepat sesuai kebutuhan. Dan saran dari saya sendiri, untuk data yang kecil menggunakan bubble sort, insertion sort, dan selection sort itu sudah sangat-sangat cukup. Untuk data yang besar, algoritma pengurutan lebih efisien dengan merge sort, crop sort, dan juga heap sort. Lebih disarankan karena jika menggunakan data yang
kecil, maka tidak akan mencakup seluruhnya. Dan ketiga, pertimbangan kompleksibilitas waktu ya dan uang, serta kondisi data yang terurut, hampir terurut, dan juga acak. Nah, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya, jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan, Anda bisa meninggalkannya di kolom chat komentar. Dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk berkembangnya channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.